Kamu sebagai pembisnis atau penjual online, baik yang sudah memiliki tim atau masih sendiri, marketing adalah sebuah aktivitas yang wajib yang harus dilakukan untuk meningkatkan omset atau profit. Banyak sekali teknik marketing yang bisa kita pelajari, tetapi alangkah baiknya kita belajar teknik marketing dari perusahaan atau contoh brand yang sudah terbukti. Dan mungkin ini bisa kamu amati, tiru, modifikasi pada jualan dan bisnismu. Tonton video ini sampai habis. Mari kita mulai. Sebelum memulai ke inti dari video ini, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya marketing. Bahkan, jika dibandingkan produk, marketing adalah yang paling utama. Karena seburuk apapun suatu produk, masih tetap bisa diterima oleh customer, asalkan marketing atau salesnya bagus. Tetapi, walaupun produkmu bagus, dibutuhkan, dan manfaatnya luar biasa, tapi jika kamu tidak bisa mengkomunikasikannya atau memasarkannya, alias marketingnya jelek, semua akan sia-sia dan percuma. Sebagai contoh, di era 90-an sampai tahun 2000-an, masih banyak sales yang melakukan marketing door to door, alias datang langsung ke rumah-rumah. Dan pasti, salah satu barang yang dijual adalah peralatan rumah tangga seperti blender, panci, dan lain-lain. Dan pasti kita setuju bahwa produk yang dijual rata-rata tidak memiliki fitur yang wah dan bahkan bisa dibilang biasa-biasa saja dan kadang tidak dibutuhkan. Tetapi karena kelihayan dan kelincahan salesman yang memiliki artikulasi yang halus, bahasa yang indah, dan menghipnotis, maka closing pun terjadi. Jadi jika kamu pembisnis dan sudah siap semuanya dan tinggal memikirkan marketing atau promosi, kamu harus siap-siap merevisi di bagian ini. Oke, langsung saja ke contoh marketing ala brand ternama. Yang pertama, Apple. Sudah kewajiban jika kita membicarakan brand sukses dan Apple harus masuk ke jajaran ini. Lalu, teknik marketing seperti apa yang digunakan oleh Apple? Kadang ketika kita memiliki produk yang hendak dijual, kita memikirkan harga atau margin di awal, padahal soal harga itu belakangan. Apple fokus ke fitur, desain, dan teknik promosi yang menyerang sisi emosional. Serta Apple juga sangat menghiraukan perang harga dan fokus kepada hal-hal tadi. Apple mengkomunikasikan produknya dengan cara memasuki ranah artis atau tokoh-tokoh terkenal, menjadi cameo di film-film Hollywood, dan sadar atau tidak, kita akan mengasosiasikan Apple sebagai sebuah produk yang wah, mewah, elegan, dan berkualitas. Padahal Apple sendiri tidak pernah mengatakan hal tersebut. Tetapi itu semua datang dan berbicara secara sendirinya. Maka tidak heran hasilnya ketika kita melihat produk Apple digunakan oleh seseorang, maka kita akan menganggap orang tersebut bukan orang biasa-biasa, alias mungkin terkenal, kaya, atau berstatus. Yang kedua, Nike. Layaknya seperti Apple, Nike memiliki simbol atau logo yang sangat sederhana, mudah diingat, dan pastinya elegan. Mereka melakukan terobosan cukup unik dari segi marketing. Intinya, hampir sama seperti Apple, Nike tidak mengkomunikasikan bahwa sepatu mereka kuat, bahannya berkualitas, ini itu, dan lain-lain. Dan sadar atau tidak, dalam memasarkan produknya, Nike sangat jarang memperlihatkan atau menjual produk mereka secara gamblang. Alih-alih, ia melakukan strategi pemasaran dengan membangun emosional branding kepada customer-nya. Sebagai contoh, Nike memperlihatkan seorang sedang berlari, berolahraga, berlomba, seorang juara, dan lain-lain. Dan satu hal lagi, pesan dari Nike dalam setiap promosinya adalah bahwa Nike sangat menghargai orang-orang hebat, dan salah satunya adalah para atlet. Maka tidak heran, produk Nike lebih banyak digunakan oleh atlet-atlet daripada produk lain. Sebagai contoh, Nike bekerja sama dengan Michael Jordan, yang mana kita tahu dia adalah legenda dari olahraga basket. Yang ketiga, Starbucks. Hampir semua perusahaan besar selalu menyasar sisi emosional dari customer mereka dalam melakukan marketing. Dan pastinya, Starbucks melakukan ini juga. Dan target yang paling potensial untuk teknik ini, dan kebetulan Starbucks juga menyasarnya, adalah orang-orang milenial. Karena orang-orang ini lebih mudah terkena godaan. Itu kenapa orang-orang milenial lebih cenderung suka berbelanja dan membeli hal-hal yang konsumtif. Jika kamu ingat-ingat kembali, dan saya yakin kamu pasti tidak pernah melihat iklan Starbucks di media sosial, bahkan di TV. Betul kan? Lalu, apa dan bagaimana mereka melakukan promosi atau marketing? Starbucks cukup unik karena mereka fokus ke pelayanan dan kenyamanan pelanggan.
Maka tidak heran, rata-rata tempat Starbucks sangat nyaman dan aman untuk orang-orang zaman sekarang, yang mana hobinya nongkrong, ngobrol, dan kita bisa bebas di sana, bisa charging, free wifi, dan lain-lain. Itulah kenyamanan dan privasi pelanggan yang sangat dijaga oleh Starbucks. Otomatis, ketika pelanggan puas dan mendapatkan experience, maka mereka akan kembali dengan membawa customer lain, alias teman-teman mereka bagi Starbucks. Tidak sampai di situ saja, ketika pelanggan mereka puas dan happy, mereka akan membagikan pengalamannya lewat sosial media bahwa mereka baru saja di Starbucks, dan itulah teknik marketing yang paling murah, yaitu mulut ke mulut, alias marketing gratis. Jika kita ambil kesimpulan dan garis lurus dari semua brand ternama yang sukses adalah mereka semua tidak melakukan atau tidak memikirkan harga atau perang harga. Mereka lebih melakukan ke sisi marketing yang memikat atau menyerang sisi emosional. Karena jika kita melihat produk Apple, kita serasa memiliki posisi atau derajat kita naik. Jika kita menggunakan baju Supreme, kita lebih keren. Jika kita nongkrong di Starbucks, kita terlihat gaul, dan lain-lain. Karena faktanya, customer sudah tidak mementingkan harga. Mereka mementingkan posisi diri mereka. Apa yang membuat mereka dipandang, yang membuat mereka lebih dari orang lain, dan dengan menggunakan produk atau brand ternama, kita merasa diri kita lebih berbeda. Jika kamu pembisnis, mulailah berpikir tentang hal ini. Karena kalau kamu memikirkan jualan, memikirkan margin berapa, hitung-hitungan profit, dan lain-lain, kamu baru jualan, bukan bisnis. Jika kamu pembisnis, mulailah berpikir tentang ini. Bisnis adalah ketika kita menjual kopi 50.000, yang mana sebenarnya kopi bisa dibuat dengan hanya 5.000. Intinya adalah bisnis bukan soal beli segini dijual segitu, tapi bisnis adalah merubah dan menjadikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Jika sebuah produk atau jasa bisa membuat orang lain menambah pride customer kita, maka customer berani membayarnya berapapun. Perasaan apa yang customer dapatkan setelah menggunakan produk Anda? Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.